Ya, ini suratnya nih. Nah, cuma ini detail ya. tentang itu yang sudah kita apa namanya sebagai etik wawancara aja. Jadi ini beberapa item kita delete. Nah, pokoknya yang pertama yang dilaporkan adalah Agus Salim terkait dengan penggelapan dana sebesar 138 juta. Selang semenit pindah kubu. Selang semenit pindah kubu. Lah, kemarin di kubu sono. Loh, kok mundur? Ku pindah kubu sini. Wah, di sini berapi-api gini. Besokannya saya mengundurkan diri. Lah, mengundurkan diri. Aduh. Belum ada 24 jam udah pindah berapa kali. Pak Kardus. Gue capek. Sumpah, gue nih sebagai host TikTok ya, yang menampilkan berita-berita viral. Sumpah gue capek kejar-kejaran, Cai. Gue kejar-kejaran, tau gak lu? Apalagi nih, jangan-jangan dia besok berubah pikiran lagi nih. Nah, kalau gue gak update, taruhlah ya gue ketiduran gitu ya, gue tidur siang, gue kebablasan, dia udah pindah kubu lagi, guys. Ya guys, balik lagi di Uki Kavin. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Dan ini ada berita terbaru lagi, katanya Farhad Abbas mendukung Tenovi untuk melaporkan. Wah, melaporkan siapa? Yuk kita lihat beritanya seperti apa. Kok tumben ya Farhad Abbas tiba-tiba penyakitnya gimana nih? Maksudnya kok tiba-tiba mendukung Tenovi? Ada apa ini ya? Ada apa nih tiba-tiba si Farhad Abbas mendukung Tenovi? Wah, beritanya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Satu sisi gue nggak kenal dengan RD Lau ya. Gue tidak kenal dengan RD Lau. Kemarin sempat ada kalau nggak salah bahas-bahas di Komal ya. Kalau gue nggak salah ya, ada info. Katanya bahwa RD Lau informasinya apa gitu, mau ke kuasa hukum donatur atau bagaimana, nggak ngerti lah itu ya. Gue tegaskan di sini tidak ada ya. Jadi kita tidak pernah, tidak ada satupun pihak yang mengajak RD Lau untuk menjadi kuasa hukum, bagian daripada kuasa hukum donatur. Tidak pernah. Dan gue juga ingin sampaikan, kami saat ini kuasa hukum daripada dan gue ingin sampaikan bahwa tim kuasa hukum daripada donatur saat ini ada Pak Dodi Haribowo, Dr. Dodi Haribowo, SHMH, ada Pak Risman Sialoho, SHMH, ada Kasil ya, ada Kasil menjadi salah satu tim kuasa hukum kita juga. Ada Salmen, ada banyak lagi lah gitu. Tapi tidak ada yang namanya RD Lau, gua tegaskan. Tidak ada yang namanya RD Lau. Jadi jangan ada pihak yang mengatakan bahwa RD Lau seolah-olah diajak menjadi kuasa hukum donatur. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Gitu. Tenovi disemasi disuruh ganti rugi sebanyak Tenovi disemasi disuruh ganti rugi sebanyak 1,3 miliar oleh kuasa hukum Agus ya, atau tepatnya pada tanggal 15 Desember 2024. Desember 2024. Apabila sampai pada waktu yang ditentukan tersebut, Saudari Novi tidak kunjung melakukan ganti kerugian kepada klien kami, maka patutlah kami menilai Saudari Novi tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan klien kami. Oleh karena itu, kami berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Saudari Novi beserta Yayasan Akuo pada pengadilan negeri yang berwenang. Novi sama Agus sudah damai, seharusnya selesai kan? Seharusnya selesai, cuman kan Novi terprovokasi, Agus terprovokasi juga. Jadi kadang-kadang yang mereka terprovokasi atau mereka itu diprovokasi oleh pengacaranya masing-masing, sama pengacara-pengacara yang pengen ikut nimbrung. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat,
Sampai saat ini uang hak milik klien kami yang berjumlah kurang lebih 1,3 miliar rupiah masih dalam penguasaan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, selanjutnya disebut YRPK, yang mana Yayasan Akuo merupakan yayasan milik saudari Novi. Bahwa merujuk pada pernyataan dari Kementerian Sosial jelas menyatakan pengumpulan dana haruslah berizin dan tunduk pada ketentuan yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang, Junto Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. 3. Bahwa Yayasan Akuo yang didirikan oleh saudari Novi jelas tidak memiliki izin untuk melakukan pengumpulan dana atau menghimpun dana donasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yayasan Akuo tidak memiliki izin untuk beroperasi, yang dimana termasuk untuk mengambil dana donasi yang merupakan hak milik klien kami. Bahwa meskipun demikian, saudari Novi tetap bersikeras menahan uang donasi milik klien kami di dalam Yayasan Akuo, yang mana hingga kini uang tersebut masih di dalam kekuasaan saudari Novi melalui Yayasan Akuo dan tidak kunjung memberikannya kepada klien kami. Bahwa dengan ditahannya uang tersebut oleh saudara Novi melalui Yayasan Akuo, maka tentu hal tersebut menyebabkan terhambat dan mengakibatkan tertundanya pengobatan yang dilakukan oleh klien kami, sehingga jelas sangatlah merugikan klien kami. Aduh, Farhat dukung Novi melapor RD Gue Laut. nyerang siapa? Denny. Kenapa harus damai Denny, damai semua ya, supaya aman kan? Ya dibalik aja seperti itu, selesai. Nah, kecuali yang satu sampai RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan, karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah, kalau Novi hanya memaafkan, kita belum puas-puas, harus ada yang dihukum, karena kalau sudah dituduh narkoba itu berat gitu ya. Berarti tindakan Novi terhadap yang Ade Lau sendiri tepat? Iya, tepat. Jadi RT Lau juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap, tiba-tiba datang lagi ke Alvin, ke Agus sudah datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Jadi sekarang RT ini mau marah, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau, dan saya bilang dia katanya melaporkan KTP palsunya gandanya Novi. KTP apa yang mau dibel? Kalau gitu kalian bikinin aja saya KTP yang mirip-mirip saya, bikin sendiri baru laporin saya. Harus ada dampak kerugian daripada perbuatan itu gitu. Nah, kalau misalnya cerita tentang Novi itu narkoboy, ya mungkin ada orang cerita atau sumbernya yang mungkin bukan untuk konsumsi laporan polisi, tapi hanya sekedar gosip kayak kalian. Tidak menyebutkan nama, tapi mungkin direkam sama dia. Dia mau menyeret bahwa apa cerita orang adalah proses yang mengatakan ini salah, ini kriminal, gitu. Itu kesalahannya dia. Jadi RD itu harus dihukum, harus diproses hukum. Itu kan RD sini sudah bergabung sama Alvin. Enggak, saya udah tanya Alvin. Dia datang gitu, karena dia ingin memiliki kekebalan imunitas di Alvin. Beda kalau Alvin, saya yakin Alvin itu aman damai kok. Sama dengan saya mencabut Denny, aman damai kan karena saya cabut. Novi juga walaupun terjadi konflik selesai. Nanti Novi minta maaf dalam memperlakukan fitnah pencemaran di IIT, selesai. Nah, jadi silakan bertarung antara Novi dengan RD yang dia dikatakan narkoba, ya kan? Karena kalau misalnya masalah penghasilan dari mana ya itu juga sah-sah. Dan kita juga sempat mempertanyakan itu, cuman tidak terlalu memfitnah atau mempermalukan dia ya. Tapi kita bertanya dong. Gitu. Nah, tinggal Novi buka aja dia punya gaji, penghasilan dari mana, cocokkan aja. Kalau memang ada penghasilan dari media sosial atau apa. Dan kedua diaudit. Memang saya dapat informasi memang Yayasan Novi akan diaudit. Ya udah, kalau udah diaudit kan enggak apa-apa karena dia yayasannya lebih dari 500 juta. Diaudit dong. Nanti dilihat apakah
ada untuk kepentingan pribadi dia, bagaimana proses penarikan uangnya, mungkin ditarik secara besar kemudian dibagi tunai dan atau siapa, mungkin ada videonya. Nah, jadi jangan dialihkan seolah-olah Agus yang nggak benar, karena diaudit pun belum, nanti kan ketahuan. Oke, Bang, abang di story sempat nyindir Koplo benua ya soal masukin hujan. Menurut kalian gimana nih tentang tanggapan dari Farhad Abbas yang katanya mendukung Novi melaporkan RD Lau ya? Dan ya, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan maaf kalau banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian yang selalu nonton. Oke, Calvin. See you guys.